selamat siang Wina. Gimana kabarnya hari ini? Selamat siang Ibu. Alhamdulillah sedikit baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah, Ibu juga baik. Ada apa nih, Wina? Ya di sini sebenarnya butuh sesi konseling Bu. Baik, coba Wina tenangin diri dulu, perlahan. Lalu Wina ceritakan kepada saya apa yang sedang kamu alami. Nah, kamu juga tidak perlu khawatir ya. Apa yang kamu ceritakan ini tidak akan tersebar ke orang lain. Sekarang kamu bisa ceritakan apa yang sedang kamu rasakan saat ini. Iya Bu, sebenarnya akhir-akhir ini tuh saya lagi ngerasa stres banget Bu. Saya suka ngerasa tiba-tiba tuh sedih. Terus juga kalau misalkan lagi kerjain tugas, tiba-tiba saya suka burn out gitu Bu. Dan akhirnya saya suka nangis sendiri. Padahal saya udah berusaha banget tenangin diri saya, Bu. Saya juga coba ngemil buat hilangin stres, tapi ujungnya sama aja, Bu. Saya bakalan ngerasa tiba-tiba khawatir, terus sedih, pokoknya stres gitu, Bu. Jadi, kamu ini sekarang sedang merasa sedih saat mengerjakan tugas-tugas. Iya, Bu. Bisa kamu jelaskan kepada saya hal apa sih yang membuat kamu ini merasa sedih belakangan ini? Saya juga sebenarnya nggak ngerti sih, Bu. Yang saya rasain cuma saya sedih, khawatir, takut, itu, Bu. Kira-kira sudah berapa lama kamu merasa seperti ini? Kayaknya udah mau sebulan deh, Bu. Bisa kamu ceritakan kepada saya kegiatan apa saja yang membuat kamu selama 1 bulan ini? Semoga dengan kamu menceritakan kepada saya jadi lebih mengerti dan paham mengenai kondisi yang sedang kamu rasakan. Mmm, Sebenarnya dalam 1 bulan ini saya ada ikut beberapa kegiatan gitu sih, Bu, di organisasi kampus, dan dari kegiatan itu posisi saya tuh rata-rata, punya tanggung jawab yang cukup besar, seperti jadi penanggung jawab, divisi acara, sekretaris. Jadi dari situ waktu yang saya luangkan ya untuk kegiatan itu, Bu. Bahkan, eee, di weekend pun saya sering, habisin waktu untuk rapat, untuk urus acara ini itu. Padahal, saya juga mau istirahat, bangun siang, main-main, tapi saya nggak bisa ngelakuin itu, Bu. Eee Saya juga jauh dari itu semua, saya tuh ngelakuin tugas-tugas saya tuh dengan totalitas, Bu. Bisa dibilang, saya, salah satu orang yang agak perfeksionis. Saya takut, kadang tuh saya takut mengecewakan orang-orang yang udah ngasih kepercayaan tugas kepanitiaan ke saya, tuh, Bu. Oke, baik. Lalu, Eee Ya, jadinya gitu sih, Bu, saya suka stres sendiri karena mikirin itu semua dalam satu waktu. Saya juga kadang takut kalau kinerja saya tuh nggak maksimal, Bu. Eee, Bahkan kalau saya tidur juga saya suka mimpi, Bu, kayak mimpi ditagih tugas, entah itu sama, sesama kepanitiaan atau sama dosen. Jadi, itu yang ngebuat saya tuh ngejauh dari orang-orang, Bu. Saya sering menyendiri, bahkan kalau saya lewat, ruangan dosen tuh saya selalu takut, karena saya mikirnya kayak, kayaknya gue bakalan ditagih tugas deh, kayak gitu, Bu. Eee, saya juga sadar sih, Bu, dengan tugas dan pasti saya kerjain. Cuma tugas saya kan nggak hanya itu aja, Bu. Jadi, kadang saya juga mikir,
suka keteter sendiri, tugas mana ya yang harus saya kerjain duluan gitu. Tapi akhirnya saya malah nggak kerjain karena ya itu, karena saya jadi stres sendiri. Saya selalu mikir kayak, ih tugas saya numpuk banyak banget. Tuh, Bu. Jadi sekarang kamu sering merasa sedih hingga menangis karena terlalu banyak memikirkan tugas-tugas. Iya, Bu, betul banget. Baik, Wina, bisa saya simpulkan penyebab perubahan perilaku dan sikap yang ada di diri kamu ini disebabkan karena kamu merasa tidak mampu dalam mengerjakan tugas-tugasmu. Ya, Bu. Kasih, kamu telah berusaha untuk menceritakan kepada saya tentang apa yang kamu rasakan dan apa yang mengganjal dalam perasaanmu. Saya akan berusaha untuk memahami perasaanmu seperti apa. Nah, pasti tidak nyaman ya berada dalam posisi dikejar-kejar seperti ini. Apalagi kamu kan harus berusaha menghindar dari beberapa orang dan tidak melewati tempat yang berhubungan dengan tugas-tugas yang kamu kerjakan. Sepertinya kamu merasa tidak nyaman ya berada dalam kondisi seperti ini. Iya, Bu. Saya nggak nyaman. Oke, baik, Wina. Jadi kamu sejauh ini telah melakukan hal apa saja yang untuk dapat mengatasi berbagai masalah kamu saat ini? Hmm, saya sih belum nemu cara yang berhasil ya, Bu. Tapi emang sejauh ini saya pernah nyemangatin diri saya sendiri. Terus juga saya tuh suka cari kata-kata motivasi gitu, Bu, yang bisa buat saya termotivasi. Tapi sama aja, ujungnya balik lagi, Bu. Saya merasa burnout lagi. Setelah yang kamu lakukan saat ini dari semua kegiatan itu, bagaimana perasaan kamu sekarang? Saya merasa sedikit tenang. Tapi setelah itu saya balik lagi sih, Bu, khawatir, takut, eee, dan lain-lain, banyak. Jadi kamu berpikir kalau orang-orang di sekitar kamu itu memiliki asumsi terkait perubahan perilaku yang kamu tunjukkan ini. Iya, Bu, betul banget. Oke, baik. Wina, jadi apakah kamu sudah mencoba berbicara kepada orang-orang terkait bagaimana cara kamu mengatur waktu dalam mengerjakan tugas-tugas sehingga orang-orang tersebut tidak perlu lagi nih memikirkan atau membuat asumsi-asumsi negatif dari perubahan tingkah laku kamu sehingga kamu juga tidak perlu lagi menghindar dari orang-orang tersebut. Belum sih, Bu, saya bahkan nggak cerita sama mereka. Hei Wina, kalau kamu hanya diam saja tanpa komunikasi dengan orang-orang sekitar tidak akan tahu tentang apa yang kamu rasakan saat ini dan apabila kamu terlalu larut dalam perasaan ini akan terus menghantui kamu dan membuat kamu terus merasa cemas. Iya sih, Bu. Nah, iya Wina, seharusnya kamu menyadari bahwa kamu itu berhak loh untuk menyampaikan apa yang sedang kamu rasakan dan apa yang kamu pikirkan. Justru itu merupakan suatu hal yang penting, kamu tidak perlu khawatir atau takut untuk mengungkapkan itu semua. Gitu ya, Bu. Itulah Wina, kamu bisa melatih dan membiasakan diri kamu untuk bersikap asertif supaya kamu ini bisa jauh dari pikiran-pikiran negatif yang mengganggumu saat ini ya. Nah, dengan kamu bersikap asertif itu bisa membuat orang lain menjadi paham tentang apa yang kamu pikirkan selama ini. Mungkin juga mereka akan bisa membantu kamu dalam masalah-masalah yang sedang kamu hadapi. Nah, tidak ada salahnya loh kan kalau kamu sekarang mencoba untuk bersikap asertif. Iya sih, Bu, benar. Kamu harus tenang ya, Win. Setiap masalah itu tidak akan ada selamanya jika kamu tergerak untuk mencari solusinya. Saya sangat menghargai usaha dan kehadiran kamu saat ini.
kamu sudah menyadari apa yang sudah kamu rasakan, sehingga kamu bergerak untuk melakukan proses konseling. Kamu juga sudah hebat dalam menceritakan apa yang sedang kamu alami. Kamu perlu pelan-pelan rileks ya, Win. Kamu harus menghadapi setiap masalah itu kamu dengan hati yang tenang, karena jika hati kamu tidak tenang, kamu tidak akan bisa merasa nyaman dan tidak bisa menemukan solusi untuk masalah kamu sendiri. Jadi, kamu tidak bisa berpikir dengan baik kalau asertifmu itu merasa terganggu. Gitu ya, Bu. Baik, Bu, saya akan mencoba untuk asertif supaya saya nggak lagi menjauh dari orang-orang, nggak sedih lagi, nggak khawatir lagi. Iya, Win, saya yakin kamu bisa melakukannya. Latihan asertif ini saya berikan kepada kamu untuk tugas yang kamu harus jalani. Saya yakin kamu bisa, yakin dan percayalah, semua akan baik-baik saja dan berjalan dengan lancar. Baik, Bu. Baiklah, Wina, masih ada lagi yang ingin kamu sampaikan? Udah nggak ada sih, Bu, sejauh ini. Oke, kalau tidak ada lagi yang ingin kamu sampaikan, kita akhiri ya sesi konseling ini. Semoga dari sesi konseling ini kamu bisa menjadi lebih baik daripada hari ini. Jika kamu membutuhkan sesi konseling lagi selanjutnya, sebelum membuat jadwal, kamu bisa menghubungi saya dulu ya, Win. Baik, terima kasih, Bu. Kalau gitu saya pamit ya, Bu. Terima kasih banyak, Win. Sukses terus ya. Terima kasih kembali, Bu. Selamat siang. Selamat siang.